Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya Stanislaus Wamenu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 PNS Kabupaten Timur Tengah Utara akan memaparkan ilustrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif terkait dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Disiplin positif restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser dalam buku Restitution, Restructuring School Discipline. Diana Gosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Segitiga restitusi, restitution triangle, merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas sukses. Anak melanggar aturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Sehingga kita perlu meyakinkan murid bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan mengkritik atau bahkan menghakiminya, karena hal itu hanya akan membuatnya tetap dalam posisi gagal. Pada sisi miring validasi tindakan yang salah, menurut teori kontrol Dr. William Glasser, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dengan demikian, setiap tindakan murid memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Dan dengan memahami teori kontrol, maka seorang guru dapat mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif, di mana guru mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dengan demikian, murid akan merasa dipahami. Pada tahap menanyakan keyakinan, ketika identitas sukses telah tercapai dan tindakan yang salah sudah divalidasi, maka murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Karena pada dasarnya, setiap orang memiliki motivasi intrinsik. Hal ini juga dapat mendorong murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya yang salah. Dengan demikian, murid dapat menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Kasus pertama, Yuni terlambat tiba di sekolah. Teman-teman Yuni juga melaporkan bahwa Yuni sering terlambat ke sekolah. Berikut adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Yuni. Terima kasih, Pak. Yuni tahu tidak alasan Pak memanggil Yuni ke sini? Tidak, Pak. Pak mendengar informasi dari Angela dan teman-teman. Katanya Yuni sering terlambat ke sekolah. Oh iya, benar, Pak. Termasuk hari ini juga kan? Iya, Pak. Baiklah Yuni. Setiap tindakan itu pasti punya alasan. Boleh tahu Yuni punya alasan apa sering terlambat ke sekolah? Biasanya saya menonton televisi hingga larut malam. Itu yang membuat saya susah bangun pagi. Oh iya. Pak juga biasa melakukan kesalahan, termasuk juga dengan terlambat. Pak juga sering menonton televisi hingga larut malam. Tetapi Pak selalu berusaha untuk selalu datang tepat waktu ke sekolah. Menurut Yuni, kira-kira keterlambatan ke sekolah itu melanggar aturan sekolah tidak? Melanggar, Pak. Baiklah, kalau begitu aturan mana yang sudah Yuni langgar? Siswa harus ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Benar sekali Yuni. Kalau begitu, kira-kira keyakinan sekolah apa yang sudah Yuni langgar dan perlu dikuatkan lagi? Disiplin dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke, kalau begitu, apa yang akan Yuni lakukan untuk memperbaiki kesalahan ke depan? Saya berjanji saya tidak akan menonton televisi lagi. Dan saya tidak akan terlambat lagi. Baik, terima kasih. Pak mengapresiasi kejujurannya Yuni. Tapi kira-kira Yuni akan memulainya kapan? Mulai besok, Pak.
Pak tunggu ya. Oke, Yuni boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pada hari ini, saya sangat senang karena Pak Stanis memanggil saya untuk berdiskusi tentang permasalahan yang saya lakukan di sekolah. Saya diajak oleh Pak Stanis untuk mengenali perbuatan itu dan kesalahan yang saya lakukan sudah melanggar peraturan sekolah. Dan saya diberikan kesempatan untuk memperbaikinya sendiri dan meningkatkan motivasi saya untuk tidak terlambat lagi. Kasus kedua, Angela suka mengganggu Yuni selama pelajaran berlangsung. Yuni merasa terganggu dan tidak fokus pada pelajaran. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Angela. Apa kabar Angela? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Angela, tahu tidak alasannya Pak memanggil kamu ke sini? Tidak, Pak. Oh iya, Pak mendengar informasi. Ada laporan dari Yuni. Katanya Angela mengganggu Yuni selama pelajaran berlangsung. Apa itu benar? Iya, benar, Pak. Oke, setiap perilaku itu pasti punya alasan. Kira-kira apa yang menjadi alasan Angela mengganggu Yuni di kelas? Ya, senang saja, Pak. Iya. Anak-anak itu kan sukanya bermain, sukanya mengganggu, seru kan? Seru, Pak. Ya, Pak yakin Pak juga pernah mengalami hal itu pada usia-usia seperti kalian. Pak juga suka mengganggu teman, tetapi ya kita juga harus melihat pada konteks di mana kita berada. Ya, baiklah. Kira-kira apa yang terjadi setelah Angela mengganggu Yuni? Yuni menjadi tidak fokus saat pelajaran dan Yuni menjadi marah karena sangat terganggu. Oh ya, tentu saja. Jika Pak berada pada posisinya Yuni, tentunya Pak juga akan sangat terganggu dan tidak fokus karena diganggu oleh teman. Ya, baiklah. Menurut Angela, kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu Angela buatkan lagi? Saling menghormati, Pak. Tepat sekali. Dengan demikian, apa yang ingin Angela lakukan untuk memperbaiki rasa tidak dihormati dan rasa terganggunya Yuni? Saya ingin meminta maaf kepada Yuni dan saya akan meminta Yuni untuk memberikan penjelasan ulang terkait materi yang belum dimengerti kepada guru. Oke, terima kasih. Pak sangat mengapresiasi kejujuran dan ketulusan dari Angela. Yang paling penting untuk meminta maaf adalah ketulusan dan benar-benar ada kesungguhan untuk melakukannya. Terima kasih Angela. Angela boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Selamat pagi. Pada hari ini saya merasa sangat senang karena Pak Stanis mengajak saya untuk menceritakan kembali kesalahan yang telah saya lakukan, yakni melanggar keyakinan kelas, yaitu saling menghormati. Karena mengganggu teman selama pelajaran berlangsung dan saya diberikan kesempatan oleh Pak Stanis untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan tanpa hukuman. Terima kasih telah menonton video ini. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.